Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama mari kita limpahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang masih diberikan hingga saat ini. Dan ketahuilah bahwa seluruh kenikmatan yang kita rasakan semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala firman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian salawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, rekan-rekan guru yang kami banggakan, serta anak-anak didik kami yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bersama hingga saat ini kita masih dilanda oleh sebuah musibah. Musibah yang tidak hanya menimpa keluarga, tidak hanya menimpa suatu kaum, tidak hanya menimpa negara, namun menimpa dunia, yaitu virus corona. Sebuah makhluk Allah yang begitu kecil, yang tidak nampak, namun mampu membuat tatanan dunia porak-poranda, membuat kita tidak bisa belajar bersama di sekolah. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya seluruh musibah yang kita rasakan, yang menimpa bangsa ini, yang menimpa umat ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin hendaknya kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa firman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa biidznillah, wa may yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim." Tidaklah sebuah musibah yang menimpa kita, yang menimpa bangsa ini, umat ini, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sebagai seorang mukmin kita harus mengimani bahwa semua ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana ujian itu tidak lain imma menghapus dosa-dosa kita atau menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin mengetahui bahwa tidak ada sesuatu pun di bumi ini, apapun itu, dari makhluk-makhluk Allah yang mampu memberikan manfaat atau membahayakan dirinya, kecuali atas sesuatu yang telah Allah kehendaki terhadap dirinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wa'alam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ketahuilah, seandainya seluruh umat mereka bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu hal, maka sungguh mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali terhadap apa yang telah Allah tentukan atasmu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Law ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Dan ketahuilah, seandainya orang-orang tadi berkumpul untuk memberikan bahaya, membahayakanmu dengan sesuatu hal, sungguh mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu hal yang telah Allah tuliskan untukmu. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa seluruh hal, segala sesuatu, seluruh makhluk Allah yang Allah ciptakan tidak akan mampu memberikan manfaat atau bahaya kepada kita kecuali terhadap apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Oleh karena itu, hendaknya seorang mukmin bertawakal kepada Allah, senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak takut berlebihan terhadap apa yang menimpa dirinya.
Kemudian yang ingin saya tekankan kepada adik-adik sekalian, kepada anak-anakku sekalian, sebuah hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah, wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah. Kemudian mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Dan jangan engkau lemah, dan jangan engkau bermalas-malasan. Pada hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita bersungguh-sungguh terhadap sesuatu yang bermanfaat kepada kita. Maka ketahuilah adik-adik sekalian, semua yang mendengarkan pesan ini, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kita kecuali keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah hafalan Al-Qur'an kita. Maka saya berwasiat kepada diri pribadi dan semua adik-adik sekalian agar kita semangat dalam menghafal Al-Qur'an, karena ini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita, yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an yang kita baca, yang kita hafal setiap harinya, sesungguhnya akan menolong pembacanya, penghafalnya di akhirat kelak. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini akan datang di hari kiamat. Dia akan berikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya, menghafalkannya dan mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian tidak sampai di situ adik-adik sekalian, bahwa Al-Qur'an ini, hafalan-hafalan kita ini juga yang akan menentukan kedudukan kita di akhirat kelak. Di mana posisi surga yang akan kita tempati. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda, dikatakan, yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan kepada penghafal Qur'an, Iqra wartaki warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilatak inda akhiri ayatin taqra'uha. Baca dan naiklah, dan baca dengan tartil sebagaimana engkau baca di dunia, karena sesungguhnya kedudukanmu atau tempatmu di surga adalah sesuai dengan bacaan terakhir dari ayat yang engkau hafal. Masya Allah, ini merupakan kemuliaan yang ditujukan kepada para penghafal Al-Quran, agar mereka senantiasa memperbanyak hafalannya, karena Al-Quran ini akan menolongnya di dunia maupun di akhirat. Bahkan kedudukannya di akhirat, di surga, ditentukan dari banyaknya hafalan yang dia miliki. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, saya berwasiat kepada diri pribadi dan kita semua agar kita tetap bersemangat untuk menghafalkan Al-Quran. Jangan sampai libur ini membuat kita lalai, membuat kita bermalas-malasan untuk menghafal Al-Quran. Karena belajar tidak harus di sekolah. Kita lihat bagaimana dahulu imam-imam, para ulama. Kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Dikisahkan ketika usia beliau masih belia, seperti adik-adik sekalian, beliau begitu bersemangat menuntut ilmu. Bahkan sebelum azan subuh, beliau sudah berangkat ke tempat halaqah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu, ibunya senantiasa melarangnya, "Nak, jangan kau pergi, tunggu azan subuh baru kau pergi." Lihat bagaimana semangat Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian bagaimana semangat Imam Asy-Syafi'i yang sudah menghafalkan Al-Quran di usia belia. Begitu juga, ada juga kisah seorang ulama, Abu Muhammad. Beliau adalah seorang alim di zamannya. Dikisahkan, beliau senantiasa membaca di malam hari. Dia hidupkan malam-malamnya dengan membaca, padahal usia beliau masih sangat belia. Kemudian ibunya senantiasa menegurnya, "Nak, jangan kau baca lagi, istirahatlah." Kemudian apa yang dilakukan Abu Muhammad? Beliau memasukkan lampu yang digunakan untuk membaca di dalam wadah
agar cahayanya tidak terlihat oleh ibunya. Kemudian ketika ibunya tidur, beliau mengeluarkan kembali lampunya dan melanjutkan bacaannya. Lihat bagaimana mereka bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Oleh karena itu, ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, kemudian mohonlah pertolongan kepada Allah. Mohon kepada Allah agar hafalan-hafalan kita tidak hilang, agar kita dimudahkan untuk menghafal Al-Quran. Wala ta'jiz, dan jangan sekali-kali kita bermalas-malasan. Dan kemudian saya berwasiat kepada adik-adik sekalian, hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah maksiat, karena sesungguhnya maksiat ini akan menghilangkan hafalan-hafalan kita. Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya Waqi. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi su'a hifdhi farshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Imam Syafi'i pernah datang kepada gurunya Waqi. Beliau mengeluhkan tentang buruknya hafalannya. Kemudian apa kata gurunya? Gurunya mengajarkannya agar meninggalkan maksiat, karena sesungguhnya maksiat itu adalah kegelapan dan ilmu adalah cahaya, dan Allah tidak memberikan cahaya kepada ahlul maksiat. Maka mari sama-sama kita manfaatkan libur ini untuk kita memurajaah kembali hafalan-hafalan yang sudah kita miliki, agar hafalan tadi menjadi harta berharga untuk kita. Jangan kita habiskan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bahu-membahu, tolong-menolong untuk mendidik anak-anak kita. Dan anak-anak sekalian, mari kita sama-sama untuk bersemangat dalam menuntut ilmu, menghafalkan Al-Quran. InsyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera hilang dan kita dapat berkumpul kembali, belajar bersama di sekolah tercinta SDIT Ar-Royan. Ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.